Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kulla dalatin finnar. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Salam dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya hingga hari kiamat kelak. Insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita telah sampai pada syarat la ilaha illallah yang keempat, yaitu as-sidq, jujur. Syarat la ilaha illallah yang keempat. Adapun makna jujur, definisi jujur sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama, jujur adalah sesuai atau sama antara ucapan lisan dan hatinya. Jujur sama antara ucapan lisan dan hati pun membenarkannya. Hati membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Nah, inilah makna jujur. Adapun jika lisan mengucapkan sesuatu, hati tidak membenarkan alias mengingkari, inilah yang disebut munafik. Adapun jika tidak sama antara ucapan lisan dan hati tidak membenarkan yang diucapkan oleh lisannya,
Inilah yang dikatakan munafik. Jadi jika di saat sama antara ucapan lisan atas hati membenarkan dikatakan jujur, adapun jika tidak sama antara ucapan lisan dan hatinya, artinya hati tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, itulah dinamakan munafik. Dan munafik, orang-orang munafik adalah musuh besar dalam Islam. Orang kafir musuh Islam secara zahir. Adapun orang munafik musuh Islam secara batin. Karena berbahayanya orang munafik, maka Allah pun menurunkan satu surat penuh membahas tentang orang munafik, surat Al-Munafiqun. Karena berbahayanya mereka. Nah, dan jujur ini merupakan syarat dari la ilaha illallah. Dalil pertama yang menyatakan bahwasanya jujur adalah syarat la ilaha illallah adalah Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Satu sampai 3. Ini dalil bahwasanya jujur adalah syarat la ilaha illallah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahsiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji? Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar tahu antara orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta. Shadaku, orang-orang yang jujur. Jujur merupakan syarat kalimat la ilaha illallah. Di sini Allah menyatakan ahsiba, apakah mengira, apakah manusia mengira, pertanyaan ingkari, pengingkaran. Tidak bisa seorang hanya mengatakan kami beriman, tidak. Orang yang jujur akan tetap teguh di saat fitnah melanda. Adapun orang-orang yang berdusta, di saat terjadi fitnah, dia terombang-ambing. Orang yang jujur, keimanannya akan masuk kecintaan dalam hatinya, ketenangan dalam hatinya.
Adapun orang dusta akan masuk ke dalam hatinya kegelisahan karena dia tidak memahami agamanya, tidak mengerti tentang agamanya. Adapun dalil kedua yang menyatakan bahwasanya jujur adalah syarat la ilaha illallah, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-8 sampai 10. Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, sementara mereka bukanlah orang-orang yang mukmin, bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka tidaklah menipu melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yashkurun, sementara mereka tidak sadar mereka sedang menipu dirinya. Fi qulubihim marad fasadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit itu. Walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Bagi mereka azab yang pedih disebabkan mereka telah berdusta. Ini ayat lain yang menerangkan bahwasanya jujur adalah syarat la ilaha illallah. Dalam surat Al-Baqarah di awal-awalnya terdapat 4 ayat yang menerangkan sifat orang beriman. Kemudian ada 2 ayat menerangkan tentang orang-orang kafir. Adapun tentang orang jujur lebih dari 10 ayat. Ini menunjukkan betapa berbahaya tentang orang munafik lebih dari 10 ayat. Ini menunjukkan betapa berbahayanya kemunafikan. Karena orang munafik mereka tidak menunjukkan kekafiran secara zahir. Mereka menunjukkan keimanan secara zahirnya. Adapun secara batin mereka mengingkari. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman. Dengan lisannya dia mengatakan kami beriman, padahal hatinya mengingkari. Ini orang dusta. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit keraguan, penyakit kebimbangan, penyakit kemunafikan. Fasadahumullahu marad. Allah tambah penyakit mereka. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Adapun azab bagi orang munafik sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-145 Allah berfirman, innal munafiqina fi dzarqi al-asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di keraknya neraka, di dasar neraka. Kenapa? Bima kanu yaktibun, disebabkan mereka berdusta, mendustakan ayat Allah tabaraka wa taala.
Adapun dalil terakhir yang menjelaskan bahwasanya jujur merupakan syarat la ilaha illallah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqan min qalbi illa haramahullahu 'alan nar." Tidaklah seorang bersahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah, shadiqan min qalbi, dan hatinya membenarkan syahadatnya tadi, illa haramahullahu 'alan nar, melainkan Allah haramkan neraka untuknya, artinya Allah halalkan surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Adapun Mu'adz bin Jabal, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman Al-Khazraji Al-Ansari. Mu'adz kunyahnya Abu Abdurrahman Al-Khazraji Al-Ansari. Al-Ansari ini adalah kunyah dari Mu'adz bin Jabal. Beliau terkumpul pada diri beliau ilmu tentang hukum-hukum Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW memuji tentang Mu'adz ini. Rasulullah SAW mengatakan Mu'adz di hari kiamat nanti memimpin ulama selangkah di depan dari barisan para ulama, yang Mu'adz memimpin ulama. Beliau meninggal di tahun 18 Hijriyah di Syam, Wabah Ta'un, dan memiliki usia 38 tahun. Mu'adz bin Jabal wafat tahun 18 Hijriyah di Syam di saat wabah Ta'un. Saat wabah Ta'un. Mu'adz kala itu berusia 38 tahun, wafat di usia 38 tahun.
Ketika itu ada riwayat dari Imam Bukhari dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW membonceng Mu'adz bin Jabal. Lantas Rasulullah SAW pun memanggil pada Mu'adz, "Wahai Mu'adz." Mu'adz menjawab, "Ya wahai Rasulullah, pun panggilanmu," sampai 3 kali. Lantas Rasulullah menjelaskan hadis tadi, membacakan hadis tadi. "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Tidaklah seorang bersyahadat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tidak ada yang berhak dipertuhankan melainkan hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, shadiqan min qalbi, jujur dari hatinya, illa haramahullahu ala nar, maka Allah haramkan neraka untuknya. Setelah Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, Mu'adz pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, alangkah lebih baiknya aku kabarkan kepada manusia kabar gembira ini." Rasulullah SAW pun melarang, takut kalau manusia bersandar dengan itu. Nah, adapun jujur, lawan dari jujur adalah kemunafikan. Mungkin ini yang bisa kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang benar, datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah, datangnya dari setan dan dari kebenaran saya memohon kepada Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.